Okay, you know what? If you're heartbroken and you wanna find a place untuk menghangatkan hati kalian, ya kalian langsung dengar lagu-lagunya gue aja. Itu mungkin gue paling cocok buat kalian semua. Arash Buana itu bukan cuman acoustic and kayak mix sad songs aja. Gitu. Tapi ya maknanya juga sad. Tapi tema lagunya itu nggak sad. Jadi kayak kalau misalnya lu pada mau dengar-dengar lagu yang sedih-sedih itu ya, yang 2020 lebih banyak lah. Yang terbaru ini cocok kalau misalnya lu pada mau bobo yang lagu I've Always. Itu yang bisa gue jamin. Karena gue juga bobo pakai lagu itu soalnya. Aku kalau misalnya ngedate ya, I prefer staying at home and kayak you know what, let's just watch a movie gitu. Gue prefer di rumah tuh karena it's more private. Gue nggak suka yang terlalu open aja. Jadi ini Games Aras Recommendation, jadi bakal ada 4 pertanyaan soal rekomendasi dari Aras Buana. Oke, kita mulai kali ya dari pertanyaan pertama nih, rekomendasi lagu-lagu milik Aras Buana dan ceritakan lagu tersebut tuh cocoknya didengarkan saat momen apa, atau lagu tersebut menceritakan tentang apa, terus didengerinnya saat momen apa cocoknya, dari penyanyinya langsung. Gimana? Lagu-lagu rekomendasi Aras Buana. Ini lagunya tuh harus lagunya gue Harus atau lagu orang lo. juga harus lagu gue. Karena kan mungkin ada pendengar baru yang tertarik nih pas lihat teaser tadi, pas lo nyanyi gitu. Nah, lo bikin kayak guideline gitu loh. Oke, kalau lo mau mendengarkan lagu gue, yang ini. Gitu. Apa lagunya? Kenapa? Berapa lagu yang gue bisa sebut? 3 boleh, mau lebih dari itu boleh. Tapi minimal 3. Kalau misalnya mau lebih dari itu, semua lagunya gue harus didengerin sih. Tapi dari yang 2000 berapa tuh? Gue lihat di Spotify. 2020 tuh. Pokoknya dari 2020 itu perubahannya drastis lah. Kayak drastis. Cuman kalau misalnya if you wanna see, kalau misalnya lu mau ngeliat yang galau-galaunya gue, lu ngeliat lagu-lagu gue yang period dari 2020, mulai dari I'll Be Friends With You, See You Tomorrow, Say You're Done With Me, If You Could See Me Crying in My Room, and Depressed Sometimes, and etc. Dan kayak ya lagu-lagu itu yang gue keluarin di 2020 itu untuk yang lebih ke mellow-mellowan gitu. Nah tapi kalau misalnya lu pada mau coba yang more upbeat, yang lebih upbeat kayak gitu, gue punya lagu yang judulnya Lemau, I Just Broke Up, dan If I Disappear. So two of these songs itu sebenarnya lebih ke trial and error buat pendengarnya gue, and showing bahwa Arash Buana itu bukan cuman acoustic and kayak mix sad songs aja gitu. Tapi ya maknanya juga sad, tapi tema lagunya itu nggak sad. Jadi kayak kalau misalnya lu pada mau dengar-dengar lagu yang sedih-sedih itu ya, yang 2020 lebih banyak lah. Sama pastinya ya yang terbaru ini cocok kalau misalnya lu pada mau bobo yang lagu I've Always. Itu yang bisa gue jamin. Karena gue juga bobo pakai lagu itu soalnya. gue tapi serius jamin pokoknya lu pada bakal aja. Kalau dari musiknya mungkin sejujurnya iya. Cuma ketika lo kayak dengerin liriknya, itu gua rasa lo tidurnya juga nggak tenang sih. Kayak lo tidur dengan patah hati tuh gimana sih rasanya? Kayak nggak bisa deh, Aras tuh gue gak setuju sih kalau itu. Oke. Kalau misalnya emang perhatiin dari liriknya emang agak berat, agak deep gak sih. Gak bisa itu buat tidur. Gue tuh iya sih, gue kalau misalnya dengerin lagu ya mindsetnya tuh gue juga ubah juga. Kalau misalnya gue emang mau tidur tuh gue yang lebih kedengerin suasananya gitu loh. Kayak misalnya gue gak dengerin itunya, tapi kalau ada banyak juga yang emang dengerin liriknya. Okay, you know what, if you're heartbroken and you wanna find a place untuk menghangatkan hati kalian, ya kalian langsung denger lagu-lagunya gue aja. Itu mungkin gue paling cocok buat kalian semua. Di Spotify atau dimanapun yang digital musik platform yang lo punya. Nih, selanjutnya nih rekomendasi series atau film favorit lo nih, yang mungkin yang lagi lo tonton atau yang terakhir lo tonton, itu apa sih?
Dan bercerita tentang apa, ceritain sedikit juga. Oke, gue tuh jarang nonton. Itu satu. Gue jarang nonton. Gue dulu sempat nonton anime gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini tuh gue lagi nonton Loki dan gue lagi nonton Hawkeye, gue lagi nonton pokoknya yang Marvel itu deh karena habis nonton Spider-Man No Way Home. Gitu. Dan ya kalau misalnya gue ngomong cerita sedikit, gue merasa kayak gue nggak boleh sih. Marvel tuh nggak boleh diceritain sedikit. Intinya pokoknya gue lagi nonton Marvel dan lu pada tahu hype-nya kayak gimana. Terus sama Wonder. Oke, ini satu keyword aja, dimension. That's all that I can say. Gitu aja sih. Oke, itu ya. Jadi semua film-film Marvel coba aja gitu ya nonton karena seru dan saling berhubungan sih, bener? Ya, gitu. Oke. Selanjutnya nih, rekomendasi kegiatan seru untuk ngisi tahun baru tapi tetap aman. Versi Aras Buana. Menurut lo ngapain tahun baru? Lo, tapi bentar gue bertanya nih, lo tipikal yang ngerayain tahun baru kayak lo harus ada something celebration tiap tahun baru atau ya udahlah just like another day gitu, cuma bedanya tahunnya ikut ganti gitu. Itu gimana? Kalau gue sih for the day there's nothing that I can celebrate. I just don't feel like there's anything special about New Year gitu because nothing can change. Tapi kalau misalnya gue tetap akan mengikuti mengikuti adatnya di mana kita selebrasi itu bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya gue sih ngikut aja. Cuman kalau misalnya emang gue pilihannya gue nggak selebrasi ya, udah, it's fine by me. Nggak selebrasi gitu ya. Oke, tapi menurut lu apa nih kira-kira kegiatan yang bisa buat merayakan tahun baru kali ya? Yeah, visit your family, visit your saudara-saudara gitu. Tapi kayak ya maksudnya visit at your own cost, mau rame atau kayak gimana nya, just know the whole thing about this disease itu belum selesai, so yeah, just be careful. And if not, ya udah just be with your family or with anyone that's beside you. Karena the only thing about New Year yang bikin itu special itu ya orang-orang yang ada di sekitar lu aja. And no kalian semua tuh ya, you're living in the same earth, you're living in the same place, and you're living in the same year. So itu yang bikin kayak kenapa New Year is a special thing because it connects us dengan semuanya. Gitu. Setuju. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Games Aras Recommendation. Pertanyaan terakhir, rekomendasi ngedate seru ala Aras Buana. Kira-kira ngapain tuh kalau ngedate seru menurut lo? I'm not a good date advisor. Aku kalau misalnya ngedate ya, I prefer staying at home and kayak you know what, let's just watch a movie gitu. Kalau for me, I don't like going outside yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya if I have to, give you guys an advice, palingan yang bisa gue bilang, you can go out for a dinner and you can find parks, jalan di parks gitu. Find a dog park, an animal park, and apalagi ya, palingan sih ya small activities untuk memicu kedekatan kalian gitu. Iya, benar. Ya gitu aja sih. Kalau misalnya gue just find small activities. It doesn't have to be expensive, it doesn't have to be yang fun atau kayak gimana. As long as you're together, that's all that matters. Seharusnya ya kalau misalnya. Setuju. Karena yang penting setelah ketemuan tuh atau pas lagi ketemuan lo merasanya ya gue berkualitas gitu loh pas ketemuan sama dia, kayak bahkan sampai lo bisa nggak ngeliat handphone, kayak ngobrol terus. Kayak tadi lu juga ide-idenya boleh juga sih, maksudnya buat main-main ke taman, kayak dog park tadi, animal kayak gitu tuh seru juga sih. Walaupun di rumah lu mau ngadain dinner ala-ala, bikin DIY di rumah itu juga seru banget loh. Kayak bisa makin dekat juga. Gue prefer di rumah tuh karena it's more private.
gue nggak suka yang terlalu open aja, and that's just my personality aja sih sebenarnya. I prefer at home instead of nongkrong dan lain-lain.